Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di pagi hari ini. Kita bersyukur alhamdulillah karena hari ini kita dapat hidup kembali, kita bisa bertemu kembali. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Pak Umar Riyadi, teman-teman wakil, teman-teman wali kelas yang selalu mendampingi siswa-siswinya di kelas masing-masing. Kita tadi barusan tadarus bersama siswa-siswi yang kita cintai. Hari ini Pak Hade atau saya akan membawakan sebuah cerita yang berkenaan dengan COVID-19. Sebelum masuk ke cerita, saya membawa pengantar sedikit. Di masa-masa COVID ini, banyak di antara kita siswa semua merasa susah, merasa sulit, merasa betapa pedihnya untuk belajar di rumah. Banyak hal, antara lain misalnya HP yang tidak bisa mengikuti sampai tuntas kegiatan daring, atau juga masalah kuota, dan bahkan juga masalah wifi di rumah tidak stabil. Banyaklah hal-hal yang mengakibatkan animo untuk belajar jadi drop. Cerita ini mungkin bisa dikaitkan ke sana. Ada 3 orang yang bernama Jono, Joni, dan Joko. 3 orang ini tersesat ke sebuah kampung, ke sebuah pulau, di mana kampung atau pulau itu tidak boleh diinjak oleh orang asing. Sedangkan Jono, Joni, dan Joko ini adalah tersesat ke sana. Sehingga mereka ditangkap oleh penghuni pulau itu. Mereka bisa bebas kalau di antara mereka itu bisa mencari buah yang ada di kampung itu, di mana pimpinan suku itu tidak mengerti atau tidak mengetahui buah itu. Karena mereka ingin bebas, lalu mereka mencarilah buah yang diharapkan buah itu tidak diketahui oleh pimpinan kampung itu. Mereka mencari bersama, lalu mereka menghadap satu persatu kepada pimpinan dari kampung itu. Pertama yang menghadap adalah Jono. Jono membawa buah salak. Nah, begitu diperlihatkan oleh Jono kepada pimpinan, pimpinan itu langsung ketawa terbahak-bahak karena mereka tahu atau dia tahu bahwa buah ini adalah buah salak. Lalu pimpinan itu berkata, "Coba buka baju kamu." Sehingga salak itu digesek di bagian belakang dari Jono. Berdarahlah bagian belakang Jono tadi, dan dia tidak diperkenankan untuk bebas di kampung itu. Setelah itu datanglah yang kedua, si Joni. Begitu Joni datang, Joni membawa buah nanas. Begitu Joni perlihatkan buah nanas itu kepada pimpinan suku itu, pimpinan kampung itu, pimpinan itu pun bisa mendemak, ini adalah buah nanas. Buka bajumu, akan digesek buah nanas itu ke pinggul dan ke belakang kamu. Jono yang pertama menghadap tadi merasa kesakitan. Tetapi si Joni yang digesek dengan buah nanas, dia ketawa terbahak-bahak. Orang-orang pada bengong. Kenapa jadi terbahak-bahak dia ketawa? Karena si Joni ingat Joko membawa buah duren. Karena itu dia berpikir, bagaimana nanti kalau si Joko datang ke sini dan buah duren itu digesek di bagian belakang, betapa pedihnya. Nah, tiga orang ini adalah sebuah cerita di mana kalau kita membayangkan orang yang lebih sakit daripada kita, orang yang lebih pedih daripada kita,
maka hal-hal semacam ini, masalah HP, masalah kuota, itu hal biasa. Bagaimanapun kita pasti bisa mengikuti pembelajaran ini. Pernah juga Pak Umar bercerita kepada kita semua, ada di sebuah kampung, apabila ingin HP itu menerima WA atau menerima SMS, HP harus dilempar ke atas dulu, begitu jatuh baru disambut HP itu, maka hanya bisa terlihat WA ataupun SMS itu. Nah, isi dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, walaupun terasa lucu, terasa anekdot, tetapi kalau kita menghayati betul-betul hidup dan kehidupan ini dengan sungguh, masih banyak lagi orang yang lebih pedih daripada kita. Cukup di sini, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.